Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya di Bagi-Bagi Cerita Sejarah Alkitab. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan surat Yohanes yang ketiga. Nah Bapak Ibu, surat ini diperkirakan ditulis sama dengan surat yang pertama dan yang kedua, yaitu diperkirakan di antara tahun 85 sampai tahun 95. Nah, sama juga dengan surat yang kedua yang sebelumnya, Rasul Yohanes menyebut dirinya penatua. Sangat jelas di pasal 1 ayat 1, ya, di sana dituliskan dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu, siapakah Gaius ini? Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mendekati akhir abad pertama Masehi, para pekerja, mereka berkeliling dari kota ke kota. Dan pada umumnya mereka memperoleh sokongan dari orang-orang percaya setempat di mana mereka singgah. Nah, biasanya para pekerja keliling ini mereka ditampung dan kemudian dibekali untuk meneruskan perjalanan mereka. Nah, Gaius ini adalah salah seorang Kristen yang setia. Nah, kemungkinan besar ia seorang gembala atau pemimpin gereja lokal di suatu wilayah tertentu yang dengan murah hati selalu menyokong dan memberi tumpangan, ya, bagi para pekerja-pekerja keliling tersebut. Nah, akan tetapi ada seorang pemimpin yang bernama Diotrephes, ya, yang dengan sifat yang sombong, yang menentang Rasul Yohanes dan menolak untuk menerima, ya, saudara-saudara seiman yang diutus sebagai pekerja keliling, yang diutus oleh Yohanes. Itu sebabnya surat Yohanes ketiga ini bertujuan untuk memuji Gaius atas kesetiaannya yang menyediakan tumpangan dan memberikan bantuan bagi para pekerja keliling yang benar-benar diandalkan oleh Yohanes. Dan surat ini juga mengingatkan si pemberontak Diotrephes yang secara tidak langsung, serta surat ini juga untuk memberikan pesan bahwa Yohanes akan berkunjung, ya, kepada jemaat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dari bacaan surat Yohanes ketiga ini ada 3 orang yang disebut namanya dalam surat ini. Yang pertama, Gaius. Ya, Gaius ini dia dipuji dengan hangat atas perilaku hidupnya yang saleh di dalam kebenaran, serta teladannya yang selalu menyediakan tumpangan bagi saudara seiman yang berkeliling dari kota ke kota. Dan kita bisa baca di ayat 3-8. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 8, ya, kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Yang kedua, orang yang disebut dalam surat ini, Bapak Ibu, adalah Diotrephes. Diotrephes ini adalah seorang pemimpin yang bersifat diktator, dikecam karena kesombongannya. Ia menolak surat Yohanes yang dikirim sebelumnya. Ia memfitnah Yohanes, bahkan menolak untuk menerima utusan-utusan Yohanes. Dan ia mengancam akan mengucilkan orang yang menerima mereka. Nah, kita bisa temukan di ayat 9 dan 10. Nah, di sana dituliskan, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian
atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Dan yang ketiga, nama yang ketiga yang disebut dalam surat ini, Bapak Ibu, adalah Demetrius. Demetrius ini adalah seorang yang mungkin pembawa surat ini, atau seorang gembala sidang dalam suatu masyarakat di sekitar itu. Ia dipuji sebagai seorang yang mempunyai reputasi yang baik dan setia kepada kebenaran. Kita bisa temukan dalam ayat 12. Di sana dituliskan tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Nah, jadi Bapak Ibu ada 3 nama yang disebutkan dalam surat Yohanes yang ketiga ini. Nah, selanjutnya ada 2 ciri khas ya dari surat ini. Yang pertama, ya surat ini termasuk surat yang singkat, namun sekalipun singkat, surat ini memberikan pengertian mengenai beberapa segi sejarah gereja mula-mula menjelang akhir abad pertama. Ya, jadi kita mengerti apa yang sedang terjadi di abad-abad pertama. Yang kedua, surat ini menganjurkan penyediaan tumpangan dan bantuan bagi pekerja keliling yang dapat dipercaya. Berbeda di surat sebelumnya, 2 Yohanes, yang mendorong agar tumpangan dan dukungan tidak disediakan bagi pekerja yang tidak dapat dipercaya, sehingga orang percaya tidak dituduh mendukung perbuatan jahat. Nah, dari surat ini, jadi mengingatkan mendukunglah pekerja yang baik, ya, yang jahat tidak usah diberi tumpangan. Nah, pengajaran apa yang dapat kita peroleh dari surat ini, Bapak Ibu? Karena surat ini menyebut 3 nama, maka pelajaran penting yang dapat kita ambil di sini adalah yang pertama tentang Gaius. Ya, Gaius adalah seorang anggota jemaat yang membuka pintu, ataupun dia seorang gembala yang membuka pintu rumahnya untuk memberi pertolongan kepada hamba-hamba Tuhan yang singgah di desanya. Nah, tentunya di sini ya kita sebagai orang percaya kita harus juga membuka pintu, memberi tumpangan kepada hamba-hamba Tuhan. Ya. Orang yang memberi tumpangan bagi hamba Tuhan berarti ia memiliki kasih. Dan yang kedua, ya ada tokoh Demetrius. Nah, dari pribadi Demetrius ini kita bisa pelajari bahwa ya, pribadi ini mewakili setiap pelayan atau hamba Tuhan yang berkeliling yang melakukan pelayanan. Dan yang ketiga, Diotrephes. Nah, ini adalah seorang yang tidak mau menolong dan menerima hamba Tuhan karena ia terlalu mementingkan diri sendiri dan ia mau menjadi seorang yang terkemuka. Ia adalah seorang yang sombong. Nah, ini menandakan keadaan hatinya yang tidak memiliki kasih. Nah, tentunya di sini kita diingatkan kita tidak boleh ya memiliki karakter seperti Demetrius ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Demikian surat Yohanes yang ketiga yang saya sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika Bapak Ibu yang belum mensubscribe video ini, silakan mensubscribe dan memberikan lonceng agar Bapak Ibu dapat menerima notifikasi untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.